Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh, jamaah. Yeah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, bertemu lagi bersama saya Mikdad Adausi. Tentunya di Islam itu indah. Masya Allah, di pagi hari ini insya Allah kita akan belajar bersama-sama tentunya dengan guru-guru kita. Nah, tapi sebelumnya sudah ada jamaah yang hadir di studio. Masya Allah ramai banget di pagi hari ini. Coba tepuk tangan dulu dong, Bu. Waduh, Masya Allah, sampai gak cukup tuh ya, sampai ada yang duduk di bawah-bawah. Coba kita sapa dulu. Ini yang pakai kerudung pink dari mana sih? Belum kompak, coba sekali lagi. Kali dong, dari mana? Oh, dari Karawang, Masya Allah. Kalau yang kerudungnya hijau dari mana ini? Masya Allah, tepuk tangan dulu dong semuanya. Kameranya sama. Coba, dari mana, coba. Ibu? Keren, Masya Allah. Baik jamaah yang ada di rumah juga jangan kalah semangatnya, Masya Allah. Yang lagi siap-siap buat mau pergi kerja, buat nganterin anaknya. Nah, kita itu sebenarnya ya kalau misalnya hidup ada aja cobaannya, bener gak Bu? Nah, siapa di sini saya mau tanya dulu, kira-kira yang suka boros siapa? Ada nggak? Udah gak ada yang mau ngaku, masa sih gak ada yang suka boros? Ada. Emang gak ada di sini? Ini yang boros nih. Kelihatan suka belanja online iya. nih. Masya Allah. Nah tapi nih Bu, jujur ya, saya tuh kadang suka belajar irit nih ya. Ngirit banget gitu ya. Tapi kadang malah ada aja yang harus dikeluarin. Entah itu TV tiba-tiba rusak, kulkas rusak, atau misalnya tiba-tiba ada yang sakit. Nah sebenarnya konsep irit ini di dalam Islam diperbolehkan gak sih? Kira-kira boleh gak Bu kalau ngirit? Boleh gak ya? Nah makanya pas banget nih sama tema kita di pagi hari ini. Temanya adalah kok semakin irit rezeki semakin sempit. Masya Allah, boleh tepuk tangan dulu untuk tema kita di pagi hari ini. Masya Allah. Nah sebelum kita masuk ke pembahasan, saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu. Ini ada tayangan mengenai suami istri kalau hemat seminggu. Yuk kita saksikan sama-sama, silakan. Waduh, gara-gara ngirit makan sama nasi sama kerupuk doang. Itu awalnya beli motor doang, lama-lama bisa beli helikopter. Jadi menurut dia kalau kita ngirit bisa beli helikopter. Bisa beli helikopter. Nah ini nih, ini menarik untuk kita bahas nih, Masya Allah. Ustaz Jam, bener gak sih kalau misalnya ya hidup seseorang itu ngirit banget sampai kayak di video barusan tuh ya. Makan sampai sama kerupuk doang, kadang sama garam doang. Tapi suka ada aja nih pengeluaran tak terduga gitu ya. Nah bener gak sih kalau misalnya dalam Islam irit itu beda sama pelit. Apalagi pelit sama diri sendiri malah rezekinya bakal dipersempit sama Allah, bener gak? Pelit kepada diri sendiri. Nah ini mohon pembahasannya guru, silakan. Terima kasih Mas Fikda, tapi guru kami Ustaz Bani, Ustaz Maulana, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Allahumma arhamna bil Quran. Wahai anak cucu Adam, kenakanlah, ambillah perhiasan terbaikmu ketika hendak ke masjid beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Bukan berarti ngirit juga makannya cuma nasi dan garam kerupuk doang. Yang dilarang sama Allah adalah berlebih-lebihan. Termasuk di antara berlebih-lebihan sebenarnya yang dikasih makan itu adalah lambungnya, tapi ternyata
ternyata selama ini yang dikasih makan adalah nafsunya. Sebenarnya di dalam kulkasnya sudah banyak bahan makanan, tapi ternyata dia pengennya makan yang ada gambarnya di handphonenya. Akhirnya subhanallah banyak makanan yang tersia-siakan di atas meja makan karena yang dikasih makan nafsunya bukan lambungnya. Seorang beriman itu kalau makan yang dikasih makan lambungnya bukan nafsunya. Tapi orang yang agak kurang sempurna imannya, yang dikasih makan adalah nafsunya. Sehingga setiap malam mau dia katakan, aduh pesan apa ya, aduh pesan apa ya, aduh pesan apa ya, padahal makanan sudah ada di atas meja makan. Subhanallah, itu baru berlebih-lebihan, bukan yang makan nasi sama garam doang. Subhanallah. Maka dikatakan derajat pelit yang paling parah adalah pelit terhadap diri sendiri. Ada juga orang terlalu pelit juga sama dirinya sendiri. Orang kalau sudah pelit sama dirinya sendiri, apalagi bapak-bapak, insya Allah dia pelit juga sama anaknya itu. Apalagi dia kepala rumah tangga, insya Allah dia pelit juga sama istrinya. Jadi ngefeknya bukan hanya pelit pada dirinya sendiri, tapi ngefeknya bisa pelit kepada seluruh orang yang ada di rumahnya. Karena subhanallah, dengerin dan catat buat semua jamaah yang ada di rumah, buat diri sendiri jangan terlalu pelit, jangan terlalu irit. Karena derajat paling parahnya pelit adalah pelit terhadap diri sendiri. Adalah seorang sahabat Nabi SAW berjumpa dengan Nabi SAW dalam keadaan lusuh, dalam pakaiannya kurang rapi ataupun pakaiannya yang kurang bagus, subhanallah. Sehingga Nabi SAW bertanya kepada sahabat ini, bukan langsung nanyain kabarnya. Nabi langsung nanya kepada sahabat ini, adakah harta yang Allah ataupun rizki yang Allah berikan kepadamu? Maka sahabat ini mengatakan, ada ya Rasulullah, tapi kenapa pakaianmu sampai segitunya? Saya sederhana. Oh, kata Nabi SAW, pakailah nikmatnya Allah yang telah Allah berikan kepadamu, karena Allah senang melihat bekas-bekas nikmatnya kepada hambanya. Waduh. Jadi ditegur juga sama Nabi orang yang terlalu lusuh. Masya Allah. Berarti poinnya nih, buat diri sendiri itu jangan terlalu pelit ya. Dan pelit, karena derajat yang paling pelit itu berarti pelit pada diri sendiri, Ustaz. Kalau kepada diri sendiri saja pelit, apalagi kepada orang lain. Nah, itu dia, Masya Allah. Terima kasih guru, boleh tepuk tangan dulu dong. Masya Allah. Baik, jamaah yang ada di rumah, juga jamaah yang di studio, kita lanjutkan lagi ya pembahasannya, Masya Allah. Sebelumnya kita panggilkan dulu guru kita, Ustadz Bani. Masya Allah. Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya, Masya Allah. Ustadz, nah ini masih bicara soal pelit. Sebenarnya pelit sama irit beda gak sih, Ustadz? Pelit sama irit ya? Bedanya tipis ya. Nah ini nih kita bahas nih, biar kita nggak salah nih. Nah ada juga nih ya orang yang sampai iritnya itu terlalu apa ya, jadi nggak mau ngeluarin sedekah juga. Wah ini bahaya nih. Karena kalau dipikir-pikir mungkin gini maksudnya. Nih saya ini kan udah cari nafkah, saya udah sedekah. Kan sedekah paling baik itu katanya sama orang terdekat, sama keluarga. Ya berarti aku nggak usah sedekah lagi dong sama orang lain. Karena udah mas keluarga ya. Iya, tapi kan katanya pintu rezeki itu dari sedekah. Ini jadi konsepnya gimana nih yang benar nih? Mohon penjelasannya guru, silakan. Mohon izin guru kami Ustadz Maulana, Ustadz Syam dan guru-guru kami dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di antara indahnya ajaran agama Islam, seorang suami bertanggung jawab, berkewajiban memberikan nafkah kepada pasangan dan juga anak-anaknya. Tetapi meskipun itu wajib, tetap Allah berikan pahala. Tapi bukan berarti karena dia sudah memberikan kepada keluarga dan dapat pahala, lantas dia tidak mau bersedekah. Jangan, salah itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dalam surat Saba ayat 39, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Berapapun harta yang kau sedekahkan, Allah ganti, wa huwa khairur raziqin, dan Allah sebaik-baik maha pemberi rizki. Dan gantinya Allah tidak seperti kita. Kalau kita ganti itu dendaman. Kalau kemarin mohon maaf, kita misalnya ada hajatan, orang kondangan ke rumah kita 50.000, kira-kira besok kalau gantian dia yang ada hajatan, kita kondangan ngasih berapa, Bu? 500.000 apa 50.000? 50.000, itu dendaman namanya. Allah nggak begitu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 261 kata Allah, satu itu sedekah kita dibalas sampai 700 kali lipat. Masya Allah. Kita sedekah 1.000 digantinya 700.000. Kita sedekah 10.000 digantinya 7 juta selama tidak ditungguin. Mana udah seminggu nih belum ada 7 juta nih. Nggak datang lah dia.
Masya Allah. Maka kata Nabi SAW, namin yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan. Tidaklah seorang hamba melewati suatu hari kecuali turun 2 malaikat. Lalu fayaqulu ahaduhuma, salah satu malaikat berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Yang satu lagi bilang, Allahumma a'ti mumfiqan khalafan. Yang satu berdoa, ya Allah, nih orang bersedekah ganti ya Allah dengan yang lebih baik. Sementara yang satu lagi berdoa, ya Allah, nih orang pelit, bakhil, medit, tidak mau bersedekah, maka ganti dengan kerugian. Nauzubillah min dzalik. Maka nih catat nih, jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah, yang dibatasi itu tadi kata Ustaz Syam, nafsu dan keinginan, bukan sedekah kita. Sekali lagi, yang kita batasi itu adalah nafsu dan keinginan kita, bukan sedekah. Semakin banyak yang kita sedekahkan, insya Allah semakin banyak yang Allah berikan ganti sebagai keberkahan harta kita dan hidup kita. Maka insya Allah itu tidak masuk dalam ranah pelit. Nah, apa beda irit sama pelit? Irit itu dia mengeluarkan uang itu dengan penuh perhitungan. Tapi kalau pelit, dia mohon maaf, nauzubillah min dzalik, itu semua sangat dihitung-hitung. Jadi hitung-hitungannya kebangetan parah. Oh, gitu. Jadi segala sesuatunya itu transaksional ya. Kalau saya misalnya sedekah segini harus dapatnya segini juga, hitung-hitungan ya. Jatuhnya aduh capek pelit. banget. Nah, berarti Ustaz Bani yang dibatasi itu adalah keinginan dan nafsu kita, bukan sedekahnya ya. Bukan sedekahnya. Masya Allah, sedekah harus lancar terus. Insya Allah rezeki juga ngalir. Terima kasih Ustaz Bani. Sama-sama. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah. Ini pengingat untuk kita semua, jamaah yang di rumah juga, untuk semakin perbanyak lagi sedekahnya nih. Nah, semuanya nih, para suami yang ada di rumah, suka ngerasa gak sih? Misalnya kita udah irit nih Pak ya. Nih Pak, misalnya kita udah ngirit banget nih, dikurang-kurangin buat belanja bulanan, buat beli cabai, buat beli bawang gitu ya. Pokoknya keuangan tuh udah terhitung banget. Wah, aman nih kayaknya nih, bisa nabung nih, bisa buat beli ini, beli itu. Tiba-tiba ada pengeluaran tak terduga. Suka kesel gak Pak? Kesel gak? Nah, kenapa Ustaz? Ngerasa ya? Ngerasa pasti nanyanya ke saya. Ya, siapa lagi? Tapi yang jelas sih bukan saya, Ustaz. Yang kasihan ini Isel nih. Isel, sabar ya. Lihat gitu enggak ya? Itu istri saya lagi nonton. Enggak gitu ya sayangnya? Enggak kan? Enggak dong. Jangan pernah hitung-hitungan sama istri sama anak. Siap Ustaz, siap. Ketahuilah, kalau kita hitung-hitungan sama istri sama anak, itu membahayakan juga. Waduh, bahayanya kenapa tuh Ustaz? Setelah yang satu ini, jamaah-jamaah, Alhamdulillah. Siapkan catatannya. Waduh, ini bahaya banget.